Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Adnan Kapaugani lahir di Palembayan, Sumatera Barat, pada tanggal 16 September tahun 1905, adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Adnan Kapaugani terlahir sebagai putra ranah Minang. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah rakyat yang bernama Abdul Ghani Sutan Mangkuto dan ibunya bernama Rabayah. Ibunya meninggal di Sugiwaras pada tahun 1915. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan Aminatul Habibi yang berasal dari Sungai Taleh, Palembayan. Ibu sambung inilah yang mengasuh Adnan Kapaugani dan keempat saudara kandungnya, yaitu Rohana kakak wanita, dan adik-adiknya Anwar, Masri dan Siti Mahyar. Kemudian dari ibu sambungnya, Adnan Kapaugani mempunyai 8 saudara. Adnan Kapaugani menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian Adnan Kapaugani pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Adnan Kapaugani meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya, sekolah ini ditutup pada 1927, sehingga Adnan Kapaugani harus melanjutkan sekolah ke AMS hingga lulus pada 1928. Setahun kemudian, Adnan Kapaugani masuk Sekolah Tinggi Kedokteran Genaes Kundige Hoge School atau GHS di Jakarta, dan baru lulus pada 1940. Sejak remaja Adnan Kapaugani aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, Adnan Kapaugani giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Jong Sumatranen Bon dan Jong Java. Dari tahun 1923 sempat memegang jabatan sebagai sekretaris. Pada tahun 1927 sampai tahun 1929 ditemani oleh Muhammad Yamin. Pada tahun 1928 Adnan Kapaugani turut membantu terlaksananya Kongres Pemuda II yang berjalan pada Oktober tahun 1928 di Jakarta. Sesudah itu, beliau diangkat menjadi anggota komisi yang bertugas melakukan berbagai fungsi organisasi pemuda. Setelah itu, lahirlah Indonesia Muda pada 1930. Dalam Indonesia Muda, Adnan Kapaugani diangkat menjadi anggota Dewan Eksekutif. Selain aktif di organisasi, pada tahun 1931 Adnan Kapaugani memulai kiprahnya di dunia politik dengan bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo, yang telah memisahkan diri dari Partai Nasional Indonesia tak lama setelah penangkapan Soekarno oleh pemerintah kolonial. Pada Mei tahun 1937, setelah Partindo bubar, Adnan Kapaugani bersama teman-temannya mendirikan partai baru bernama Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo yang ia ketuai. Pada 1939, Adnan Kapaugani juga ikut mensponsori terbentuknya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Setelah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Adnan Kapaugani menolak untuk berkolaborasi. Oleh karena itu beliau ditangkap pada bulan September tahun 1943 hingga bulan Oktober tahun berikutnya. Ketika waktu masa penjajahan Jepang berakhir, Adnan Kapaugani ikut serta dalam beberapa organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Adnan Kapaugani diberi mandat untuk menjadi kepala pemerintahan Indonesia untuk Residenan Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1947, Adnan Kapaugani terpilih menjadi Ketua Umum Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selain itu, pemerintah pusat mengangkat Adnan Kapaugani sebagai Koordinator Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sumatera. Dalam jabatan tersebut, Adnan Kapaugani membentuk Komandemen Sumatera dan mengangkat Suharjo Harjowardoyo sebagai Panglima dengan pangkat Jenderal Mayor. Dalam penyempurnaan organisasi TKR yang kemudian menjadi TRI dan akhirnya TNI, Adnan Kapaugani pernah pula menduduki jabatan sebagai Komandan Subkomandemen Sumatera Selatan.
Pada waktu Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 subprovinsi, beliau pun diangkat sebagai Gubernur Muda Subprovinsi Sumatera Selatan. Selain memegang berbagai kepemimpinan di Sumatera Selatan, pada masa-masa awal revolusi, Adnan Kapaugani juga aktif mengadakan perdagangan barter dengan luar negeri, terutama dengan Singapura dan Malaya. Dari hasil barter itu ia berhasil memasukkan berbagai keperluan pemerintah. Sejak tanggal 2 Oktober tahun 1946 hingga tanggal 27 Juni tahun 1947, Adnan Kapaugani menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada Kabinet Syahrir III. Ketika menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, Adnan Kapaugani bersama dengan Sultan Syahrir dan Muhammad Rum menjabat sebagai delegasi Indonesia ke sidang pleno ketiga Perjanjian Linggarjati. Adnan Kapaugani juga bekerja untuk membangun jaringan nasional perbankan serta beberapa organisasi perdagangan. Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir, Adnan Kapaugani bersama Amir Syarifuddin dan Setiajid Sugondo menerima mandat untuk membentuk formatur kabinet baru. Dalam kabinet tersebut, Adnan Kapaugani menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemakmuran. Adnan Kapaugani adalah anggota kabinet pertama yang ditangkap pada masa agresi militer Belanda I, namun kemudian dibebaskan. Dalam kabinet Amir Syarifuddin II, beliau juga duduk pada posisi yang sama hingga kejatuhan kabinet ini pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Adnan Kapaugani memimpin perjuangan gerilya sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan atau DMISS. Beliau merupakan satu-satunya gubernur militer di Sumatera yang banyak berkomunikasi dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berpusat di Sumatera Barat. Sebagai penghargaan atas jasanya memimpin perjuangan gerilya ini, pada bulan Februari tahun 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan menganugerahinya gelar Pemimpin Agung Gerilya disertai sebuah medali emas. Medali yang merupakan kebanggaannya ini kemudian dijualnya untuk membantu menyekolahkan anak-anak bekas pejuang. Pada tahun 1954, Adnan Kapaugani diangkat menjadi Rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Adnan Kapaugani tetap aktif dan tinggal di Sumatera Selatan hingga wafat pada tanggal 23 Desember tahun 1968. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria, Bukit Siguntang, Palembang. Untuk mengenang jasa-jasanya, pada tanggal 9 November tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Gelar ini diterimanya berdasarkan keputusan Presiden nomor 66/2007 TK, pada tanggal 7 Agustus tahun 1995, Adnan Kapaugani menerima penghargaan Bintang Mahaputra. Penghargaan lain yang juga didapatkan adalah Bintang Gerilya pada tanggal 17 Agustus tahun 1958 dan Lencana Gerakan Operasi Militer 1 dan 2. Selain itu namanya juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Palembang, Rumah Sakit Adnan Kapaugani dan nama ruas jalan beberapa kota di Indonesia. Terdapat juga Museum Dr. Adnan Kapaugani yang terletak di kota Palembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.